Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Rizky Lestari dengan NIM C1C0 2015-1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran persediaan. Yang pertama, definisi anggaran persediaan. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Yang kedua, tujuan penyusunan anggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksi dan anggaran pembelian bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Selain itu, dengan adanya persediaan juga mempunyai keuntungan dan kerugian sendiri pada perusahaan. Keuntungannya, meningkatkan persediaan perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Sedangkan kerugian adanya persediaan itu ialah adanya biaya penyimpanan, biaya pemindahan, dan pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan berdasarkan teori dan konsep menurut Handoko yang mengelompokkan berdasarkan bentuk fisiknya dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama persediaan barang bahan mentah adalah persediaan yang berupa barang berwujud, antara lain seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Ialah persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong. Persediaan bahan pembantu atau penolong adalah persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, akan tetapi bukan termasuk bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan dalam proses, yaitu persediaan barang-barang keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang keempat, data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran persediaan. Yang pertama, data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran persediaan bahan jadi. Yang pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia, modal kerja yang tersedia, biaya simpan barang jadi, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya sewa gudang, biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal yang tertanam dalam barang yang disimpan, dan sebagainya. Selanjutnya, resiko simpan barang jadi, yaitu kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya rusak, kualitas turun, volumenya susut, barang menjadi ketinggalan zaman atau out of date, dan sebagainya. Selanjutnya, tingkat perputaran barang jadi atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu, dan yang terakhir, lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi bahan jadi. Selanjutnya, data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran persediaan bahan mentah. Yang pertama, fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksikan. Fasilitas penyimpanan yang tersedia, modal kerja yang tersedia, biaya simpan bahan mentah, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan bahan mentah. Seperti misalnya sewa gudang, biaya perawatan, barang yang disimpan, dan sebagainya. Selanjutnya, resiko simpan bahan mentah, tingkat perputaran bahan mentah di waktu yang lalu, dan lamanya tenggang waktu antara bahan mentah yang dipesan,
atau dibeli dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan atau lead time. Yang kelima, metode penilaian persediaan. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam penilaian persediaan. Yang pertama, metode first in, first out atau FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan lebih awal pula. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Akibatnya, sisa persediaan bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi lama. Yang kedua, metode last in first out. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap atau dikeluarkan lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi yang baru. Yang ketiga, metode moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut. Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi yang lama dengan tarif standar biaya produksi yang baru tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.